Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan hadis-hadis terkait istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. An Anas bin Sirin qala istaqbalna Anasan hina qadima minasyam. Dari Anas bin Sirin, ia berkata, kami menyambut kedatangan Anas radhiyallahu taala anhu ketika beliau datang dari Syam. Jadi kata Anas bin Sirin, kami menyambut kedatangan sahabat Nabi Anas bin Malik, semoga Allah taala meridhoinya, ketika datang dari Syam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu jamaah, beliau datang ke Syam karena di saat itu pusat pemerintahan di kota Syam untuk mendatangi khalifah yang bernama Abdul Malik ibn Marwan. Kenapa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi SAW, mendatangi Abdul Malik ibn Marwan? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mendatangi Abdul Malik ibn Marwan ingin mengeluhkan akan perbuatan Hajjaj. Mengeluhkan akan perbuatan Hajjaj, yang dimana Hajjaj ini jamaah, dia adalah seseorang yang sangat kejam. Bahkan dia menghina ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sehingga ketika Abdul Malik ibn Marwan, khalifah di saat itu, mendengar apa yang dilakukan oleh Hajjaj, maka Abdul Malik ibn Marwan pun marah dan memerintahkan kepada Hajjaj, yang dia adalah seorang gubernur, agar meminta maaf kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu jamaah, beliau pulang dari Syam, tadi habis menemui siapa? Abdul Malik ibn Marwan. Istaqbalnahu, kami menyambut kedatangan Anas bin Malik. Falakinahu bi'ainit tamri, dan kami bertemu dengan Anas bin Malik di tempat yang namanya adalah Ainut Tamr. Tempat Ainut Tamr ini jamaah bukan di Madinah, namun dia adalah jalan menuju kota Madinah yang dekat, menuju kota Irak yang dekat dengan Syam. Yang kita tahu bahwasannya di daerah Ainut Tamr ini dulu ada peperangan yang sangat masyhur yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Ketika Khalid ibn Walid jamaah berhasil mengalahkan orang-orang Nasrani di Ainut Tamr, Khalid ibn Walid mendapati ada 40 santri. 40 santri, yang dimana 40 santri ini bukan 40 santri Muslim, tapi 40 santri Nasrani. Orang Kristen ada santri berjumlah 40 yang mereka belajar Injil. Kemudian dari 40 ini jamaah, beberapa masuk Islam, di antaranya Sirin. Di antaranya Sirin, dari Sirin inilah lahir Anas bin Sirin, yang merupakan budaknya Anas bin Malik. Lahir pula Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama terkenal, dan yang lainnya. Jadi Sirin ini jamaah yang menceritakan kedatangan Anas ini, dulunya dia adalah santri Nasrani. Anaknya Anas bin Sirin, dia menjadi budaknya Anas bin Malik. Falakinahu bi'ainit tamr. Kami bertemu dengan Anas di tempat yang bernama Ainut Tamr. Fara'aituhu yusalli ala himarin. Dan kami mendapati Anas bin Malik sholat di atas keledai. Wa wajhuhu mindal janib, yakni an yasaril kiblah. Dan kami melihat wajahnya ini tidak menghadap ke kiblat ketika sholat di atas keledai. Fakultu, maka
Anas bin Sirin ini yang merupakan budak dari Anas bin Malik mengatakan, ra'aituka tusolli li ghairil qiblah. Wahai Anas bin Malik, saya melihat engkau sholat tidak menghadap kiblat. Apa kata Anas bin Malik? Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu lam af'alhu. Kalau saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti yang saya lakukan, maka saya tidak akan pernah melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Dari hadis ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah bolehnya seseorang sholat tidak menghadap kiblat dengan dua syarat. Yang pertama adalah ketika dalam safar, ketika di atas kendaraan, dan yang kedua adalah ketika sholatnya adalah sholat apa? Sunnah. Jadi ketika sholat sunnah, seseorang boleh sholat di atas kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat. Sebagaimana yang kita bahas pada dua pertemuan yang lalu. Bahwasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah melihat Rasulullah SAW yusabbihu ala dhahri rahilatihi. Beliau sholat sunnah di atas punggung ontanya. Haitsu kana wajhuhu. Kemana saja onta itu bergerak. Jadi hadis ini kembali menegaskan bahwasannya untuk sholat sunnah boleh sholat di atas kendaraan walaupun tidak menghadap mana? Kiblat. Hanya saja untuk kehati-hatian yang pertama kali usahakan menghadap kiblat. Adapun setelah itu mau menghadap kemana saja maka tidak mengapa. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah jawazus sholah alal himar. Bolehnya sholat di atas keledai. Padahal kita tahu bahwasannya keledai itu halal atau haram? Haram. Jadi keledai itu ada dua, ada keledai jinak, ada keledai liar. Yang halal itu adalah keledai liar. Yang halal itu keledai liar. Makanya dulu ada sahabat Nabi yang ketika dia ketika dia mau ihram, sebelum ihram dia pernah memburu keledai liar, kemudian dimakan. Jadi menunjukkan bahwasannya keledai liar ini halal. Yang haram adalah keledai jinak. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya Rasulullah SAW naha Rasulullah SAW yauma Khaybar an luhumil humur al-ahliyah. Rasulullah SAW di perang Khaybar beliau melarang dari daging keledai jinak. Wa adzina fi luhumi al-khail. Dan Nabi SAW mengizinkan untuk mengkonsumsi daging kuda. Jadi kalau kuda itu halal, kalau keledai haram. Walaupun keledai haram jamaah, walaupun keledai haram, ternyata seseorang boleh sholat di atas keledai. Ini menunjukkan bahwasannya, kita kan tahu bahwasannya kalau hewan itu haram, maka kotorannya najis. Jadi kalau hewan itu haram, maka kotorannya najis. Ternyata yang najis itu adalah kotorannya. Keringatnya, kemudian bulunya itu tidak najis. Buktinya di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau sholat di atas keledai. Maka walaupun hewan itu haram untuk dikonsumsi jamaah, yang najis adalah kotorannya, sedangkan bulunya ini tidak najis. Maka boleh seseorang sholat di atas keledai. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah fihi masyru'iyatul iktida bihi sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan dan ucapannya. Lihat di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu jamaah, beliau tidak melakukan suatu perbuatan kecuali karena pernah melihat Rasulullah SAW. Jadi karena beliau pernah melihat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pun melakukan hal tersebut. Walaupun yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sholat di atas onta, bukan sholat di atas keledai. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar, kata para pensyarah hadis,
Yang dimaksud dari Anas bin Malik adalah sholat di atas kendaraannya. Bukan sholat di atas apanya? Keledainya. Jadi kan kalau Nabi di atas onta, kalau Anas bin Malik di atas keledai. Tapi sama-sama sholat di atas kendaraan yang tidak mengharuskan menghadap kiblat. Maka ini menunjukkan jamaah, para sahabat Nabi SAW tidaklah mereka berbuat kecuali apa yang mereka lakukan berdasarkan apa yang mereka pernah lihat atau apa yang mereka pernah dengar dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Ibnu Umar dulu pernah menceritakan, istana'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khataman min dahab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat cincin dari emas. Kita akan melihat bagaimana para sahabat Nabi itu mereka benar-benar pengen berusaha mencontoh Nabi SAW. Karena beliau adalah qudwah, uswah. Suatu hari Nabi SAW membuat cincin dari emas. Fasona an-nas khawatim. Melihat hal tersebut, manusia pun ikut membuat cincin dari emas. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena melihat nabinya membuat cincin dari emas. Kemudian Nabi SAW berkhutbah, memberikan nasihat. Beliau mengatakan, inni kuntu albasu hadal khotam. Dulu saya memakai emas, memakai cincin dari emas ini. Kemudian Nabi melemparnya dan mengatakan, wallahi la albasuhu abada. Demi Allah saya tidak akan menggunakannya selama-lamanya. Karena terbuat dari apa? Emas. Dan laki-laki tidak boleh menggunakan cincin dari emas. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Mereka pun ikut melempar apanya? Cincinnya. Jadi yang Nabi dipakai yaitu cincin emas. Ketika Nabi melempar, mereka pun ikut apa? Melempar. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id pun demikian. Sebuah kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para sahabatnya dengan memakai sandal. Jadi Nabi SAW pernah sholat bersama para sahabatnya memakai sandal. Dan di zaman dulu sangat memungkinkan sunnah ini jamaah. Apalagi ketika dalam kondisi safar. Jadi nggak perlu dilepas sandalnya. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya sholat dengan menggunakan sandal, tiba-tiba Nabi SAW melepas sandalnya dan menaruhnya di sebelah kiri. Melihat hal tersebut, para sahabat pun ikut melepas sandalnya. Kemudian Nabi bertanya setelah sholat, kenapa kalian melepas sandal? Apa kata para sahabat? Karena kita melihat engkau melepas sandal. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat wahyu bahwasanya di bawah sandalnya ada apa? Ada najis. Sedangkan para sahabat di bawah sandalnya najis enggak? Enggak najis. Padahal enggak najis. Beda alasan kenapa Nabi melepas sandal, kenapa para sahabat melepas sandal. Namun yang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana para sahabat Nabi SAW itu begitu semangat meniru apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan padahal hal yang itu bukan merupakan ibadah jamaah. Nabi SAW itu kata Anas bin Malik ketika makan di mangkok, di nampan, beliau SAW ya tatabba, beliau mencari-cari labuh. Jadi ada makanan yang terbuat dari labuh, itu Nabi suka labuh, dicari labuh itu. Labuh sebelah mana dicari. Nah, kemudian apa kata Anas? Falam azal uhibbud diba min yauma idzin. Sejak saya melihat Nabi itu senang labuh, saya pun ikut senang makan labuh. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang semangat untuk mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.